Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini InsyaAllah kita melanjutkan pelajaran kita di dalam matan Arba'in An-Nawawiyah. Hadis-hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi yang mencakup usul-usul, kaedah-kaedah yang pokok di dalam agama kita. Untuk yang ingin mempelajari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka rata-rata ulama merekomendasi kitab yang matan yang kita bahas di yang setiap pekannya, alhamdulillah. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di malam ini kita membahas dua hadis sekaligus, insyaallah mudah-mudahan bisa cukup waktunya, yaitu hadis yang ke-30 dan hadis yang ke-31. Kenapa kita membahas dua hadis sekaligus? InsyaAllah nanti akan diketahui jawabannya. Untuk itu sebelumnya kita simak bersama-sama membacakan. Siapa yang membacakan? Fadal. Akhuna Fikri. Hadis ke-30. Menahan diri pada batas-batasan syariat. An Abi Ta'labah Al-Khusyani Yurthum ibni Nasirin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada faraida fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaironiyan Nisyan. Tabahadu anha. Hadis hasan riwayat Ad-Darqutni wa ghairuhu. Dari Abu Salabah Al-Khusyani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kewajiban, maka jangan kalian menyia-nyiakannya, dan telah menetapkan batas-batasannya, maka jangan kalian melampauinya, dan telah mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian melanggarnya. Dan Dia, Allah, telah mendiamkan beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa, maka janganlah kalian membahasnya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan selainnya. Baik, itulah hadis yang ke-30 yang terdapat dalam matan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang diriwayatkan oleh yang datang dari sahabat Abu Sa'labah Al-Khusyani, itu kunyahnya. Adapun nama beliau Jurthum ibn Nashir radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan sesuatu yang fardu, maka janganlah menyia-nyiakannya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, wa hadda hududan fala ta'taduha. Kemudian Allah juga mempunyai batasan-batasan hukum-hukum had yang mana kita tidak boleh untuk melampauinya. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah mempunyai sesuatu, Allah mengharamkan segala perkara, sesuatu perkara, maka janganlah melanggarnya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, wasakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabahathu anha. Jadi Allah yang keempat mendiamkan sesuatu perkara, itu menunjukkan rahmat Allah atasmu. Jadi itu bukan karena lupa, ghaira nisyan fala tabahathu anha, maka janganlah mencari-cari tentangnya atau membahas tentangnya. Ya, itu didiamkan, ya didiamkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni wa ghairuh. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak sah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala. Jadi hadis ini tidak sah menurut penelitian dari Syekh Albani rahimallahu taala di dalam kitabnya Irwaul Ghalil. Hadis ini porosnya, jalannya, riwayatnya yaitu dari Daud bin Abu Hindi. Dari Daud bin Abu, kemudian dari Mahkul, dari Mahkul, kemudian dari Abi Sya'labah Al-Khushani, sahabat yang meriwayatkan. Lalu disebutkan hadis ini. Kenapa hadis ini lemah? Dijelaskan oleh peneliti bahwasanya Mahkul, di sini Mahkul itu sering melakukan hadis, sering meriwayatkan hadis secara terputus. Istilahnya munqati'. Dia adalah seorang munqati'. Sebenarnya ada orang dari Abu Tha'labah dengan Mahkul itu, ada orang sebenarnya perawinya. Akan tetapi diputuskannya langsung dia mengatakan dari Abu Sya'labah, dan dia tidak mendengar langsung dari Abu Sya'labah. Seperti kajian kita berbicara misalnya Pak Jeffrey, dari Pak Jeffrey, dari Pak Hendra, dari Pak Zul. Itu contoh. Lalu Pak Zul seharusnya mengatakan dari Pak Hendra, dari Pak Jeffrey. Namun akan tetapi Pak Zul langsung menghilangkan Pak Hendra, langsung saja ke Pak Jeffrey. Itu menyebabkannya, jadi dalam ilmu hadis, maka itu hadisnya cacat. Hadis seperti itu cacat, dan karena tidak diketahui siapa orang yang dihilangkan tersebut. Kalau ini kita tahu. Namun di dalam jalur-jalur itu siapa? Periwayat yang majhul atau sesuatu yang dihilangkan, itu dalam ilmu hadis maka itu dinilai lemah. Dan ini yang diungkapkan oleh ulama-ulama yang lainnya, yang sebelumnya, yang terdahulu, seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menganggap hadis ini lemah juga. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menganggap hadis ini lemah juga. Begitu juga dengan Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi menganggap hadis ini juga lemah. Namun ada yang pendapat yang kedua, seperti Imam Nawawi sendiri rahimallahu taala, begitu juga dengan Imam Ibnu Rajab Hambali, itu menganggap hadisnya sah, hadisnya marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia mengatakan bahwasanya hadis ini ada syawahid, ada jalan-jalan penguat dari jalur yang lainnya. Itu menurut penelitian Imam An-Nawawi, sebagaimana dinukilkan oleh pentakhrij di sini, bahwasanya Imam Nawawi dan juga Imam Ibnu Rajab Hambali, dan kita melihat Jamil Ulum wal Hikam, Imam Ibnu Rajab Hambali membawakan menjelaskan tentang hadis ini, dan dia membawakan pendapat-pendapat ulama bahwa hadis ini memiliki poros yang utama, karena semuanya tercakup dalam hadis ini. Seperti apa yang Allah fardukan, maka jangan sia-siakan. Allah memfardukan, jangan disia-siakan. Itu poin pertama. Yang kedua, Allah mempunyai had, hukum had. Seperti orang yang berzina, ada hukumannya. Seperti orang yang mencuri, ada hukum hadnya. Allah mempunyai hukum-hukum tersebut. Maka jangan
melampauinya, maka jangan dilanggar. Begitu juga Allah mengharamkan segala sesuatu, maka jangan melanggarnya. Ini semuanya hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Betapa agungnya hadis ini. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Hambali ketika mensyarah hadis ini. Dan terakhir, merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah mendiamkan satu perkara itu bukan karena Allah lupa, tetapi itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan membahasnya, mengungkit-ungkitnya. Salah satu contoh dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mengenai perkara bulu atau rambut yang ada pada tubuh kita. Ada yang haram untuk digunting atau dipotong, seperti jenggot. Dan ada yang dianjurkan untuk mengguntingnya, seperti kumis atau rambut yang panjang, itu dianjurkan. Dan ada yang Allah diamkan. Allah yang diamkan seperti bulu di tangan kita, di betis kita, di kaki kita, itu Allah diamkan. Apa hukumnya? Jadi jangan mengungkit-ungkit. Ini salah satu contoh bagaimana kita memahami hadis ini. Jadi hadis ini kita mengambil pendapat yang tidak sah saja karena mahkul tidak mendengar langsung kepada Abu Sya'labah. Itu makanya kita membahas dua hadis di malam ini. Jadi kita tidak terlalu memperdalam karena hadis ini sanadnya dhaif, dan hadis dhaif sebagian ulama mengatakan itu tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dari ilmu disiplin hadis. Itu makanya ulama yang mengatakan bahwa hadis ini dhaif, seperti yang sedang viral sekarang ini membaca surat Al-Kahfi, bahwa itu riwayatnya tidak sah, itu makanya sebagian meninggalkannya. Adapun bagi yang menganggap, misalnya ada yang menukilkan pendapat-pendapat ulama yang lainnya, maka dia mengamalkannya, itu juga tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ribut-ribut antara yang membaca. Sebenarnya permasalahannya pengkhususan di hari Jumat. Sebenarnya permasalahannya itu. Khusus di hari Jumat membaca surat Al-Kahfi, itu riwayat yang sebenarnya bermasalah. Adapun membaca keutamaan surat Al-Kahfi, selain di khusus hari Jumat, itu ada nasnya, itu yang dibahas, yang ada dijelaskan oleh ahli ilmu. Wallahu taala alam. Kita langsung ke hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-31. Tafadhol. Hadis ke-31. Keutamaan zuhud. An Abil Abbas Sahli ibni Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbaka Allah wazhad fima indan nas yuhibbaka an-nas. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasan. Dari Abu Abbas bin As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan beberapa sanad yang hasan. Baik. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Itu hadis yang kedua yang insyaallah akan kita bahas di malam ini. Bahwasanya hadis ini hadis yang ke-31, hadis yang ke-31, An Abil Abbas Sahal bin Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Abul Abbas kunyahnya itu namanya Sahal bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai sahabat yang mulia ini, bahwasanya beliau berkata,
Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan, idza amiltuhu, jika aku mengamalkannya, ahabani Allahu wa ahabani an-nas, Allah akan mencintaiku dan aku dan manusia pun mencintaiku." Di amalan yang mana kita mengamalkannya, kita akan mendapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat kecintaan dari manusia. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab pertanyaan sahabat yang bertanya ini, izhad fid dunya, zuhudlah terhadap dunia. Yuhibakallah, maka Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas, yuhibakan nas. Zuhudlah apa yang ada dimiliki oleh manusia, maka manusia akan mencintaimu. Hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya, dan Syekh Al-Albani ini menganggap hadisnya sahih di silsilah hadis sahihah. Itu hadis yang ke-31 berkenaan dengan keutamaan zuhud. Berkenaan dengan pembahasan keutamaan zuhud. Zuhud adalah suatu amalan hati. Sebelum kita memetik faedah yang sangat banyak dari hadis ini, bahwasanya hadis ini apabila kita zuhud terhadap dunia, maka kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, maka kita akan dicintai oleh manusia. Pertama, kita akan membahas tentang makna zuhud. Karena sesuatu itu tidak akan diketahui sebelum kita mengetahui maknanya, definisinya, ta'rifnya, apa itu zuhud. Zuhud secara bahasa, secara lughah berarti meninggalkan. Jadi zuhud secara bahasa taraka, meninggalkan. Itu secara bahasa, secara etimologi, secara lughatan, secara bahasa. Adapun di dalam hadis ini dalam bentuk fi'il amar, izhad, zuhudlah. Di zahada yazhadu, izhad, zuhudlah, dalam bentuk perintah agar berbuat zuhud. Perintah berbuat zuhud. Jadi maksudnya zuhud itu yaitu mengambil kadar darurat atau hajat dunia yang Allah halalkan. Jadi sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhan kita yang Allah halalkan. Otomatis kita meninggalkan yang Allah haramkan, kita meninggalkan yang berbau syubhat. Karena agama ini jelas. Inna halalan bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, dan yang haram pun juga jelas. Namun di antara keduanya ada al-umuru mutasyabihat. Ada perkara-perkara yang syubhat yang tidak semua dari kaum muslimin yang mengetahuinya. Kaum muslimin yang muslimat tidak semua yang perkara syubhat yang mengetahuinya. Jadi kalau kita ingin menjaga kehormatan dan agama kita, maka berhentilah apabila itu syubhat, jangan diterjang. Kita berhenti, kita tunggu dulu sampai berjumpa keterangan yang jelas dari orang yang memahaminya. Itu untuk menjaga kehormatan dan agama kita. Jangan sampai kita apabila itu syubhat meragukan kita, jangan diterjang. Kita berhenti. Kita berhenti, maka kita tanyakan kepada orang yang mengetahui, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimallahu taala memberikan definisi zuhud sebagaimana ini dia dapatkan dari gurunya Syekhul Islam rahimallahu taala, bahwasanya az-zuhdu, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk urusan akhirat. Jadi itu maksud zuhud itu, apabila
ada sesuatu yang tidak bermanfaat untuk urusan akhirat, maka itu ditinggalkan. Maka itu ditinggalkan. Sesuai dengan hadis yang pernah kita bahas di hadis belasan, hadis keberapa itu? Yang min husnil Islam, di antara baik cirinya Islam seseorang itu meninggalkan apa yang la yanfa', yang tidak bermanfaat baginya. Sudah kita bahas hadis yang keberapa itu? Hadis yang ke-11 atau yang ke-12. Jadi seseorang bagus keislamannya, betul-betul dia paham dengan Islam ini, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi. Termasuk dengan zuhud. Sebenarnya orang itu sudah mencapai, sudah menuju tingkat zuhud. Sudah menuju tingkat zuhud, bahwasanya dia meninggalkan sesuatu tidak bermanfaat untuk urusan akhiratnya, maka dia akan meninggalkannya. Bermanfaat untuk urusan akhiratnya, untuk akhir kehidupannya, maka dia berusaha, berupaya sekuat tenaganya untuk memperoleh apa yang Allah janjikan nanti di akhirat kelak. Dan dia meyakini bahwa Allah pasti akan memberikan ganjaran apabila dia mengamalkan amalan soleh. Dan dia pun meyakini apabila apabila dia melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, apabila dia tidak mendapatkan hukumannya di dunia, maka di akhirat Allah akan tegakkan keadilannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu di antara definisi, dan itu mencakupi berapapun definisi yang disampaikan oleh para ulama di literatur atau referensi, porosnya seperti itu. Porosnya, maksudnya sama maknanya, walaupun dengan bahasa yang berbeda, tetapi maksudnya bahwasanya kita mendahulukan apabila berjumpa itu adalah urusan dunia dan satu lagi urusan akhirat, maka kita mendahulukan urusan akhirat. Apabila itu ada urusan yang ada pilihan di situ, ini bermanfaat untuk akhirat dan ini bermanfaat untuk dunia, dipilih ketika kita dalam kondisi seperti itu, maka kita memilih untuk kebaikan untuk akhirat kita. Lalu di sini disebutkan juga supaya tambahnya bagi kita juga mengenal dengan wara. Orang tersebut zuhud, orang tersebut wara. Adapun wara dijelaskan bahwasanya yaitu tarku ma takhafu dararahu fil akhirah. Yaitu seseorang meninggalkan yang membuat mudarat urusan akhiratnya, ditinggalkannya. Itu kebalikan yang tadi, yang tidak bermanfaat. Adapun wara yang membuat darurat, yang membuat urusan akhiratnya bermasalah, maka dia pun meninggalkannya. Kita nukilkan beberapa pendapat ulama tentang bagaimana zuhud dunia itu. Ada beberapa yang diungkapkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hasan dan yang lainnya Sufyan Ats-Tsauri. Beberapa ungkapan beliau, ungkapan mereka para ulama terdahulu untuk memahami kita apa maksud kita zuhud terhadap dunia. Yang pertama yaitu Yunus bin Maisarah rahimallahu taala, di mana beliau mengungkapkan bahwasanya zuhud di dunia, maksudnya zuhud dari dunia bukan mengharamkan yang halal. Bukan mengharamkan yang halal dan bukan pula menyia-nyiakan harta benda. Bukan itu maksudnya. Akan tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau lebih yakin terhadap apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di tangan Allah, engkau lebih meyakini daripada apa sesuatu yang ada di tanganmu. Itu maksud zuhud. Dan kita meyakini apa yang di tangan Allah, apa yang di sisi Allah, apa yang Allah janjikan, itu lebih kita yakini apa yang ada pada diri kita. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya, baik itu urusan ibadah kita, apa itu urusan dunia kita, harta benda kita, apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki, yakinilah apa yang ada di Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga apapun keadaannya, ditimpa musibah atau tidak ditimpa musibah, itu sama saja. Maksudnya rata-rata kita mengalami apabila ditimpa musibah, maka itu tidak sama dengan keadaan kita
dengan tidak ditimpa musibah. Agak berat terasa bagi kita ditimpa musibah. Berbeda dengan orang yang Allah berikan berupa zuhud di dalam jiwanya, maka musibah yang ada padanya, yang ditimpa, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sama keadaannya dengan tidak ada musibah tersebut. Karena dia musibah yang menimpanya, dia meyakini langsung dikembalikan, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menggugurkan dosa-dosanya. Ini akan menaikkan derajatnya. Ini akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Itu bukan perihal yang mudah. Ini yang berbicara pun tidak sanggup seperti ini. Sesuatu apa yang mencoba musibah. Kita perhatikan bagaimana saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat di belahan bumi yang lain. Di Turki, di Suriah, bagaimana mereka ditimpa. Kita lihat bagaimana keadaan mereka. Lalu bagaimana dengan orang misalnya terbakar, seperti barusan terjadi di daerah Tuangku Tambuksai, Jalan Nangka, terjadi kebakaran. Dan musibah-musibah yang lainnya, kehilangan, ditinggal orang-orang yang cintai. Sikapnya ketika keadaan seperti itu, maka dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh, Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika ditimpa musibah, suaminya meninggal Abu Salamah, maka istirja. Ummu Salamah istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma apa? Ada yang ingat? Allahumma jurni fi musibati wa akhlifu khairan minha. Kalau tidak salah itu. Ya Allah, berikanlah aku ganjaran atas musibah ini dan carilah maka gantilah dengan yang lebih baik. Waktu itu Ummu Salamah berpikir, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena Ummu Salamah adalah orang termasuk yang pertama yang hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Dan bagaimana Abu Salamah kuatnya keimanannya, seolah-olah Ummu Salamah ketika dia mengetahui ilmu yang sampai kepadanya, yang apabila ditimpa musibah, ditinggal oleh orang-orang yang dicintai, ucapkanlah itu, maka Ummu Salamah pun langsung saja mengatakan bahwa ini adalah dari Nabi SAW. Diucapkan itu, maka tidak berapa lama setelah selesai masa iddahnya, Nabi SAW yang menikahi Ummu Salamah. Jadi salah satu bentuk bagaimana kita kembalikan, apabila kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita membahas tentang tingkatan zuhud, maka itulah kejadiannya. Sama bagi dia, Allah menimpanya musibah dengan tidak. Begitu juga dengan hubungannya dengan sesama, orang memujinya, orang mencelanya, sikapnya juga sama. Misalnya si A memuji kita, antum begini, Masya Allah, dengan pujian-pujian, istilahnya pujian-pujian yang memang itu sesuatu kebaikan yang ada padanya, bukan pujian yang berlebihan. Lalu ada satu orang lagi yang mencelanya, tetapi itu benar, engkau adalah seorang yang tidak menepati janji, engkau adalah orang begini-begini. Sikapnya terhadap orang yang memujinya dan yang mencelanya tersebut sama. Kalau kita tidak, kita tingkatannya orang yang berbuat baik kepada kita, orang yang cuek kepada kita atau memusuhi kita, kita tidak bisa sama menyikapinya. Jadi ini sesuatu amalan hati. Dari dulu kita pernah bahas amalan-amalan hati, itu sangat berat. Itu bukan istilahnya latihan sehari, 2 hari, 3 hari. Butuh kekokohan ilmu, butuh keyakinan, kejujuran di dalam jiwa kita. Ini kita mempelajari ini karena ini tingkatannya, itulah zuhud itu. Walaupun yang berbicara dan kita mungkin belum bisa mengamalkannya, karena ini sangat berat, akan tetapi konsekuensinya sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita mencintai Allah itu wajar, karena kita hamba Allah. Allah memberikan kita, senantiasa memberikan rezekinya kepada kita, kenikmatannya. Tetapi Allah yang mencintai kita. Dengan zuhud ini. Dengan zuhud ini. Ya memang berat, memang terasa berat. Dari keterangan-keterangan yang kita sampaikan itu memang yang dijelaskan oleh ulama-ulama itu teramat berat bagi jiwa kita menjalankan itu. Namun ilmu ini harus kita ketahui, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita usahakan berlatih. Ibarat lihat, perhatikanlah, apabila anak kecil itu berlatih berjalan di masa usianya setahun, 2 tahun, jatuh bangkit lagi. Begitu juga kita dalam perkara-perkara berat dalam agama ini. Kita berusaha, walaupun tidak bisa, berusaha terus. Itulah yang bisa akan melatih jiwa kita, melatih diri kita untuk mencapai tingkatan-tingkatan yang mulia, makom-makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para nabi dan rasul itu memperoleh tingkatan yang tinggi di sisi Allah? Merekalah yang paling berat ujiannya. Merekalah yang paling setiap saat Allah menimpa ujiannya. Seperti ungkapan orang-orang di daerah kita, orang-orang tua dahulu, itu kalau pohon itu semakin tinggi, itu angin semakin banyak menerpanya. Berbeda dengan yang rumput-rumput itu yang maksudnya kita bukan yang masih belum apa-apanya, itu mana mungkin diterpa oleh angin. Jadi seseorang yang ingin mendekati Allah Subhanahu wa taala tentu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, apapun ujiannya yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala diamalkannya. Meninggalkan keluarganya di Mekah yang tidak ada pepohonan, tidak ada sumber kehidupannya, tidak ada manusia di situ, tetap ditinggalkan, hajar dengan Ismail yang masih bayi. Apapun setelah masa-masa yang anak mulai tumbuh remaja, diperintahkan untuk menyembelihnya. Nabi Ibrahim pun melaksanakannya. Banyak sekali rintangan-rintangan yang Allah uji Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memenuhi apa yang Allah perintahkan kepadanya. Sehingga akhirnya Allah mengangkat derajat Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah. Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita diuji dengan suatu masalah yang membuat kita sedih, yang membuat jiwa kita tidak menerimanya. Jangan kita pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinilah ujian itu akan memberatkan. Allah ingin kita di akhirat kelak dibangkitkan tanpa dosa. Dengan ujian-ujian, penderitaan-penderitaan kita di dunia. Jadi lihatlah orang-orang kafir. Terkadang kita memperhatikan kesenangan kehidupan dunia ini, orang-orang kafir dengan bagaimana kehidupan mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka Allah berikan fasilitas. Lalu kami yang berusaha, kita yang senantiasa ketika azan berkumandang kita menuju rumah-rumah Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kenapa kami masih seperti ini? Kalau kita membaca lembaran-lembaran bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabat radhiyallahu anhum, apapun kondisinya mereka bahagia, jiwa mereka bahagia, karena mereka sampai ke puncak titik kebahagiaan. Karena mereka ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jal, yang membuat jiwa mereka, para sahabat, mereka tidak menghiraukan tentang dunia lagi. Mereka menghiraukan bagaimana keadaannya di akhirat kelak. Itulah para sahabat, generasi umat ini yang telah dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah berikan kita berupa taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami agama yang mulia ini, agama yang agung ini. Allah berikan kita petunjuk untuk mengikuti, meneladani bagaimana mereka hidup ketika di dunia. Alhamdulillah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya.
lebih baik kalau kita cermati, kita hayati, bagaimana seandainya kita tidak mengenal bagaimana dakwah ini untuk kembali kepada generasi awal umat ini, mungkin kita seperti banyak ibadah akan tetapi tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kan ini kebaikan. Itu rata-rata seseorang melakukan ini kebaikan, tetapi mereka syarat pertama memang iya. Tetapi syarat kedua, bagaimana meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ mereka tidak istilahnya tidak masuk kategori dari syarat ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Al-Hasan mengatakan bahwasanya orang yang zuhud itu adalah orang yang apabila melihat orang lain dia berkata, ini lebih lagi. Ini tentang interaksi. Jadi orang yang zuhud itu adalah ketika dia melihat orang lain, lalu di dalam hatinya terbetik, orang itu lebih baik daripada saya. Orang itu lebih mulia daripada saya. Orang itu, misalnya dia tua, nih ada ungkapan yang lain kita teringat, misalnya dia berumur, sudah tua, maka yakin ini dalam hati kita, ibadah bapak itu lebih banyak daripada saya. Saya baru umur sekian, 30, 20, atau 45, sedangkan bapak itu umur 60. Berarti dengan kebaikan dia lebih unggul daripada saya. Itu kayak harus kita yakini. Lalu kita melihat anak-anak muda yang di bawah kita, ini anak ini, orang muda ini, orang yang di bawah kita umurnya, dosanya baru sedikit. Sementara saya yang tua, yang sudah apa ini, dosa saya lebih banyak dari mereka. Jadi kalau untuk yang lebih tua daripada kita, maka ya kita anggap orang itu lebih banyak ibadahnya daripada, lebih dahulu, apa istilahnya kalau orang tua, banyak makan garam daripada kita. Nah, lalu kalau orang itu di bawah kita, maka kita yakini bahwasanya dia baru sedikit melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu disebutkan oleh ulama terdahulu yang lainnya, Wahab bin Warad rahimallah, bahwasanya orang yang zuhud di dunia itu adalah orang yang ketika mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia mendapatkan yang dia raih, dia biasa-biasa saja. Karena dia meyakini itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang luput, dia mengusahakan sesuatu tetapi itu tidak diraihnya, maka dia pun tidak kecewa. Berarti Allah belum memberikannya kepada saya. Ini ungkapan-ungkapan yang ini menuntun jiwa kita, bagaimana kita yakin, tergantung hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah itu yang kita rasakan, dunia ini seolah-olah bagaimana orang-orang terdahulu, dia ingin memilih, apabila dia memilih, contoh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam ketika khutbah di mana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi ketika itu mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang disuruh memilih oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memilih kehidupan, kenikmatan kehidupan di dunia yang abadi, lalu dia abadi, lalu yang kedua yaitu berjumpa dengan Rabb-nya. Maka laki-laki itu memilih untuk liqa rabbik, untuk berjumpa dengan Rabb-nya. Yang hadir ketika itu yang menangis cuma satu orang, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah berucap dalam hatinya, berkata dalam hatinya, apa gerangan orang tua ini? Apa yang ditangiskannya? Setelah berlalu baru mereka memahami, para sahabat yang lainnya selain Abu Bakar, bahwasanya laki-laki yang diceritakan oleh Nabi SAW di suatu khutbahnya itu adalah Nabi SAW. Nabi SAW ketika dipilih untuk kenikmatan abadi di dunia, lalu dipilih dengan berjumpa dengan Rabb-nya, maka Nabi SAW memilih untuk berjumpa dengan Rabb-nya. Itu tingkat bagaimana seseorang sudah mendahulukan urusan akhirat daripada urusan dunia, dan meyakini bahwa wal akhiratu khairu wa abqa, dan segala macam
Seperti di ayat-ayat yang lainnya, seperti dalam surah An-Nahl ayat 96, ma indakum yanfad, bahwa di sisimu itu semuanya akan sirna, akan lenyap. Wa ma indallahi baqin, maka di sisi Allah itulah yang kekal, yang abadi. Itu kalau kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, resep-resep nubuah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menempuh jalan untuk meraih kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang senantiasa seluruh makhluk membutuhkan Allah Subhanahu. Sementara Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita. Allah tidak membutuhkan kita. Di mana hadis yang keberapa itu? Hadis yang sangat panjang pernah kita bahas dari Abu Dzar, bahwasanya seandainya manusia seluruhnya beribadah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak menambah kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, seluruh manusia mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman seluruhnya dan hatinya jelek dan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun tidak mengurangi keagungan kerajaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din rahimani wakumullah, itu sedikit ungkapan para ulama di dalam masalah memahami apa itu zuhud. Apa itu zuhud. Lalu sebenarnya hakikat zuhud itu, hakikat dari zuhud itu adalah amalan hati. Karena sebagian dari tariqah yang lain kita perhatikan bahwa zuhud itu seolah-olah pakaiannya compang-camping. Seolah-olah banyak tambalan, seolah bukan itu zuhud yang hakiki. Akan tetapi zuhud yang hakiki sebagaimana kita jelaskan di definisi sebelumnya, bahwasanya dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi akhiratnya. Bukan tentang urusan dunia, misalnya Allah fasilitasi dia dengan berupa harta yang melimpah, lalu dia membeli mobil, lalu dia berumah yang agak lapang dari rumah-rumah yang lain. Bukan seperti itu. Karena itu bukan perihal lalu kita zuhud, kita tinggalkan saja, bukan seperti itu. Tetapi hakikatnya hatinya bagaimana cenderungnya dengan keadaannya itu, apakah dia memilih urusan yang bermanfaat untuk akhiratnya atau tidak. Jadi berapa banyak ayat yang mencela kehidupan dunia, seperti dalam surat Al-Hadid ayat 20, ya'lamu annamal hayatad dunya la'ibu wa lahun wa zinatuh wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad, sampai akhirnya bagaimana ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana keadaan dunia tersebut. Seolah-olah dunia itu hina. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi mengatakan, di mana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, bahwasanya ketika Nabi SAW berada di suatu dekat pasar, bahwa Nabi SAW melihat bangkai kambing. Lalu Nabi SAW yang cacat lagi, sudah bangkai kambing cacat lagi keadaannya. Lalu Nabi menanyakan kepada sahabat, siapakah yang mau bangkai kambing yang keadaan? Jangankan bangkainya ya wahai Rasulullah, ketika masih hidup dengan keadaan cacat kami tidak menyukainya, tidak mau, tidak ingin memilikinya. Lalu Nabi SAW, sesungguhnya bangkai kambing ini di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap dunia itu tidak ada harganya dibandingkan kita menghargai bangkai kambing tersebut. Begitu juga di dalam Sunan At-Tirmizi, di mana Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah." Seandainya dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih berharga dari sayap nyamuk, maka masyaqa kafiran minha syarbah, maka tidak ada satu teguk pun air untuk orang-orang kafir. Lalu bagaimana kita maksud dunia ini seolah-olah tercela ini? Bukan dunianya yang tercela. Bukan dunia yang tercela. Allah ciptakan semuanya. Allah ciptakan, hamparkan bumi ini. Allah bangun langit ini adalah untuk kita semuanya. Untuk supaya kita nyaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keindahan lautnya, keindahan panoramanya, gunung-gunungnya, bukan itunya yang tercela. Yang tercela adalah sikap seseorang terhadap dunia. Sikap kita terhadap dunia yang tercela. Bukan dunianya ini yang tercela, tetapi
sikap seorang hamba terhadap dunia. Itu yang tercela. Maka Nabi SAW di hadis ini membawakan resep bagi kita agar kita zuhud terhadap dunia. Apabila urusan akhirat beradu dengan urusan dunia, pilihlah urusan akhirat. Ini azan dan ini mengurus, ada sesuatu yang diurus, sesuatu yang menimbulkan keuntungan yang sangat besar, berlimpah ruah. Tetapi di sisi Allah kita yakin. Itu maksud dari bagaimana kita menyikapi dunia. Dan seluruh macamnya, bagaimana kita harus mendahulukan urusan yang bermanfaat dari kita. Begitu juga kita zuhud terhadap apa yang dimiliki orang, maka manusia akan mencintai kita. Kita tidak meminta-minta kepada manusia, kita tidak, karena kehormatan seorang muslim adalah qiyamul lail. Dia tegak di salat malamnya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menegadahkan atau WA saudara-saudari, ujung-ujungnya sudah lama tidak berjumpa, ujung-ujungnya pinjam duit. Itu menghinakan diri, apalagi meminta-minta. Dan ini mudah-mudahan zuhud terhadap dunia yang akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan zuhud terhadap apa yang di sisi yang ada dimiliki oleh orang. Kita zuhud, kita tidak meminta-mintanya, dan kita tidak, biarlah orang itu dengan hartanya, harta kita yang Allah berikan kepada kita, kita nikmati, kita syukuri, maka itu kita akan mendapatkan kecintaan manusia. Tapi mudah-mudahan dua hadis yang kita bahas, yang pertama hadis yang 30, yang itu sanadnya kita mengambil pendapat yang dhaif, karena itu kita tidak panjang tadi membahasnya, sekedar mengetahuinya saja. Lalu kita masuk ke hadis 31 tentang zuhud. Keutamaan zuhud itu mungkin sekedar sedikit, karena kitab para ulama, Imam Bukhari dan imam yang lainnya, di kitabnya ada pembahasan kitabuz zuhud. Imam yang lain-lainnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal ada menulis kitab yang sangat banyak tentang zuhud, pembahasan zuhud semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini mengingatkan kita bagaimana pentingnya zuhud, dan bagaimana kita apabila urusan dunia bertemu dengan urusan akhirat, maka kita dahulukan urusan akhirat. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nahl ayat berapa? An-Nahl 96.